wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi kami yang berjudul tentang sistem informasi Pizza Hut delivery. Sebelum memaparkan hasil observasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Leonardo Agustus Dewa Fauzan. Saya Muhammad Ridwan Musrina Rafi. Saya Misya Maulida Cahyuni. Saya Muhammad Maulana. Itu kepada teman-teman, mohon untuk diperhatikan ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, analisis atau hasil observasi dan penjabaran alur kerja dari Pizza Hut Delivery. Yang pertama ada halaman login, halaman registrasi, halaman utama, halaman menu, halaman pesan, halaman checkout, halaman konfirmasi checkout, halaman tracking pesanan, dan juga yang terakhir halaman riwayat pembelian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari halaman login. Login dilakukan hanya jika sudah memiliki akun. Jika belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, halaman registrasi. Dari halaman registrasi ini, kita akan diarahkan untuk mengisi data diri seperti nama, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Setelah mengisi data diri, maka akan dilakukan verifikasi akun, baik melalui email ataupun nomor telepon. Setelah verifikasi itu berhasil, kita sudah bisa login. Setelah registrasi, kita ke halaman utama. Halaman utama terdapat penawaran khusus, juga pilihan untuk pemesanan. Tersedia juga pilihan scan barcode dan poin, dan juga voucher jika kita punya. Selanjutnya kita ke halaman menu. Dari halaman menu ini terdapat berbagai kategori, dari mulai pizza hingga minuman. Makanan minuman yang telah ditambahkan akan masuk ke dalam keranjang untuk nantinya dilakukan pemesanan. Sesudah halaman menu, kita akan ke halaman pesanan, yang dimana setelah pesanan makanan atau minuman yang kita mau ditambahkan ke keranjang, berdasarkan metode pemesanan kita di awal, kita akan diarahkan ke gerai Pizza Hut terdekat. Lalu kita akan diminta letak dan waktu detail untuk pengirimannya. Setelah di halaman pesan, kita akan ke halaman checkout. Setelah menentukan waktu dan letak pengiriman, akan ditampilkan jumlah pajak dan ongkos kirim yang harus kita bayar. Jika kita ingin memesan lagi atau menambah sesuatu pun bisa dilakukan, termasuk memasukkan voucher jika kita punya. Lalu setelah di halaman checkout, kita ke halaman konfirmasi checkout. Di sini sudah terdata kamu telah memesan, dan nama pesanannya dan nomor pesanannya, dan sudah tertera juga alamatnya, dan dibayar cash, dan pembelian yang diorder cuma 1, dan semua sudah terdata di halaman konfirmasi checkout tersebut. Selanjutnya kita ke halaman tracking. Nah, di sini ada orderan kita yang sedang dipesan. Kita juga bisa melihat proses pengantaran tersebut baru sampai mana dan apakah benar dengan sesuai lokasi yang kita arahkan. Kita bisa lihat di halaman tracking tersebut. Setelah selesai pemesanannya, ini dia ada riwayat pembelian dari pesanan yang kita pesan. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Kita ke materi berikutnya. Penentuan entitas. Entitas dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengguna atau pemesan, berperan sebagai pemesan jasa atau pembeli. Yang kedua ada admin, orang yang mengelola aplikasi tersebut. Yang ketiga, sistem atau aplikasi itu sendiri. Berikutnya flow map. Flow map, sistem pemesanan di Pizza Hut Delivery.
Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 entitas, ada pengguna, admin, dan sistem. Kita mulai dari pengguna. Pengguna nanti masuk aplikasi, lalu pengguna akan masuk atau daftar akun terlebih dahulu. Jika ya, maka akan masuk ke halaman utama. Lalu jika belum daftar, maka pengguna tersebut harus daftar terlebih dahulu. Jika pengguna tersebut sudah daftar ya, maka pengguna akan melihat halaman utama dari aplikasi tersebut. Lalu pengguna akan memilih metode pesanan dan memesan. Lalu di sistem akan meminta pengguna untuk meminta letak dan detail waktu pengirimannya. Nah, lalu pengguna akan mengkonfirmasi checkout ya. Setelah itu, setelah konfirmasi checkout dari pengguna, maka admin akan mengupdate data pesanan tersebut. Lalu oleh sistem akan update data pemesanan. Nah, nanti dari sistem akan keluar riwayat pembelian. Berikutnya kita lanjut ke kamus data. Kebutuhan data dalam sistem ini adalah 1. Data pengguna atau pemesan, yang kedua data admin, dan yang ketiga data pesanan. Penjabaran data adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pengguna dengan atribut email, nama, dan nomor telepon. Yang kedua, data admin dengan atribut ID admin dan nama admin. Dan yang ketiga, data pesanan dengan atribut ID pesanan, nama menu, dan lokasi pengiriman. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Kang Ridwan. Selanjutnya ada konteks diagram. User akan memesan di aplikasi, lalu restoran akan menerima pesanannya. Setelah itu, restoran akan menanyakan konfirmasi pesanannya, dan jika user sudah membayar, maka restoran akan segera mengkonfirmasi pesanan dan mengirimkannya hingga sampai diterima lagi oleh user. Lalu ada DFD hafal 0. User akan melakukan proses 1 yaitu login, dan datanya akan masuk ke database user. Begitu pula dengan restoran. Di sini di pihak restoran ada admin yang akan mengkonfirmasi data user, pesanan user nantinya. Lalu setelah itu, user akan masuk ke aplikasi dan bisa menjalankan proses kedua yaitu pemesanan. Datanya pun akan masuk ke database pesanan. Dan yang terakhir, user akan masuk ke proses ketiga yaitu pembayaran. Di FD hafal 1, proses registrasi. Karena ini bukan aplikasi yang umum digunakan, jadi user pada umumnya akan melakukan registrasi terlebih dahulu, di mana proses 1.1 yaitu user akan menginput data dirinya. Setelah itu masuk ke proses 1.2 yaitu mengirim verifikasi. Data user yang tadi akan disimpan ke database user, dan kode verifikasi akan dikirim ke user sehingga nantinya user bisa masuk ke aplikasi. Selanjutnya ada di FD hafal 1, proses pemesanan. User akan melakukan pemesanan dan datanya diambil dari database user yang tadi, lalu melakukan pemilihan lokasi. Setelah itu memilih menu jika sudah terdapat menu yang dipilih, dan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu akan ada konfirmasi pesanan jika ingin di check out, dan datanya akan masuk ke database pesanan. Selanjutnya ada di FD plus 1, proses pembayaran. Data pesanan yang tadi dari database akan dimasukkan ke proses selanjutnya yaitu pembayaran. Akan ditentukan jarak
dari tempat PHD ke tempat tujuan pengiriman, lokasi kirimnya. Setelah itu akan ditanyakan metode bayar yang akan digunakan, entah itu metode tunai, diproses 3.3 atau menggunakan e-wallet yang ada di proses 3.4. Selanjutnya ada spesifikasi proses. Ada 3, yaitu yang pertama nomor proses 1, nama proses registrasi, input data user, dan kode verifikasi. Outputnya kode verifikasi dan akun. Dan yang kedua nomor proses nomor 2, nama proses pemesanan, input lokasi user, dan data pemesanan. Output checkout. Yang ketiga nomor proses 3, nama proses pembayaran, input konfirmasi checkout, output pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma. Yang ke-1 algoritma login atau registrasi. Proses 1.0 login. Begin, user masuk aplikasi, lalu masuk halaman login. If tidak ada user, dan melakukan registrasi and if. Lalu login, user ditemukan, dashboard and. Yang kedua ada algoritma pemesanan. Proses 2.0 memesan. Bagian user memasukkan lokasi, lalu user memilih pesanan, masuk ke keranjang, simpan ke database. If simpan pesanan berhasil, dan melakukan checkout. And if tampil daftar checkout, lalu end. Yang ketiga algoritma pembayaran. Proses 3.0 pembayaran. Begin, user checkout pesanan, konfirmasi checkout, if user Y or user Y, dan memiliki pembayaran, and if pesanan berhasil, lalu end. Lalu di sini ada beberapa normalisasi. Ada normalisasi tidak biasa, terdiri dari email, nama, nomor telepon, ID admin, nama admin, ID pesanan, nama menu, dan lokasi pengiriman. Lalu normalisasi 1, user terdiri dari email, nama pengguna, nomor telepon. Lalu admin terdiri dari ID admin, nama admin. Kemudian aplikasi, ID pesanan, nama menu, lokasi pengiriman. Lalu normalisasi 2, user terdiri dari email, nama pengguna, nomor telepon. Admin, ID admin, nama admin. Aplikasi, ID pesanan, nama menu, lokasi pengiriman. Lalu normalisasi ketiga, user terdiri dari email, nama pengguna, nomor telepon, ID admin. Lalu admin terdiri dari ID admin, nama admin. Kemudian aplikasi terdiri dari ID pesanan, nama menu, lalu lokasi pengiriman. Nah, selanjutnya IRD, dari user ke pesanan, dari satu ke banyak. User bisa memesan banyak ke aplikasi pesanan. Dari banyak ke satu, dari pesanan banyak hanya bisa dikelola satu admin. Dan dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan.